Halo, selamat datang lagi di kelas menulis memoir dan biografi. Gimana sih cara menulis memoir dan biografi? How to write a memoir? Yang pertama, settle on your theme. Jadi, tetapkan temamu, select your anecdote, pilih kepingan-kepingan kisahmu, outline your book, bikin kerangka untuk bukumu, write it like a novel. Tulis seperti kalian menulis sebuah novel. Avoid throwing people under the bus. Hindari untuk uh, memperlakukan orang atau karakter dalam memoirmu itu di bawah bis, artinya bisa mencelakakan mereka. Jadi hindari yang seperti ini ya. Mending bagian-bagian yang kira-kira akan melukai orang itu kita hapus aja, enggak kita masukkan dalam memoir tersebut. Itu. Kemudian, settle on your theme. Jadi tentukan tema kita. Apa sih yang cocok untuk membaca? Semakin prinsip-prinsip itu bisa mudah ditransfer kepada pembaca di dalam cerita kita itu, maka semakin sukses buku ini. Jadi misalnya buku memoir ini menceritakan tentang kesetiaan, bagaimana cara kita menyampaikan kesetiaan itu dalam sebuah cerita, ya, sehingga pembaca bisa menangkapnya, mengambil hikmah dan inspirasinya. Misalnya kita mau membagikan tentang perjuangan seseorang dalam mengelola komunitas misalnya, jadi apa saja yang dia hadapi, tantangan apa aja yang dia harus taklukkan, ada ujian apa saja, menghadapi orang yang bagaimana. Itu nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya kita bagikan melalui sebuah cerita yang ketika orang membaca dia bisa mengambil nilai-nilai tersebut dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan dan situasinya sendiri. Nah, kemudian cosmic cosmonalities. Jika ini menyentuh dari kebutuhan dan mengenali ketakutan pembaca, maka pembaca akan mengidentifikasinya dengan baik. Untuk itu, melakukan riset, penelitian dengan sungguh-sungguh akan memudahkan kita untuk mengetahui cerita-cerita apa aja dan bagaimana cara kita mendeliver cerita serta pesan-pesan dalam memoir kita. How to write a memoir without preaching. Jadi gimana sih cara menulis sebuah memoir tanpa terasa menggurui? Trust your narrative to convey the message. Jadi percayalah terhadap gaya bertuturmu, narasimu, itu yang akan menyampaikan pesan kita. Jadi jangan terlalu mendikte atau mengkhotbahi si pembaca, karena pembaca sebenarnya cerdas. Jadi mereka punya kemampuan untuk berpikir, untuk merasa mengolah, kemudian dia bisa menangkap, memahami, menafsirkan, kemudian meletakkan kisah-kisah itu direlatkan dengan kehidupan dia sendiri. Jadi lebih baik kita menyajikannya sebagai sebuah cerita tanpa sebuah khotbah. Let your expression and how they impact you, make their own points, and trust the reader to get it. Jadi biarkan pengalaman kita itu bercerita dengan sendirinya dan bagaimana mereka bisa berimpact atau menimbulkan akibat kepada kita sehingga pembaca mendapatkan hikmah dan inspirasinya oleh mereka sendiri tanpa kita harus memberikan kalimat-kalimat yang menandaskan gitu ya. Jadi nggak perlu kita terangkan gitu. Anggap aja sih pembaca itu pinter semua. Kalau kita terlalu menerangkan secara detail bahwa pelajarannya tuh ini loh gitu, pesannya tuh ini loh, itu sama aja kita membodohi pembaca. So what happened to you and what did you learn? Jadi perlihatkan apa yang terjadi pada kita dan apa yang kita pelajari dari kejadian itu tanpa kita memberikan terlalu banyak dikte, ya. Biarkan si pembaca mengambil hikmahnya sendiri. Select your anecdote. Jadi pilih kisah-kisah termasuk hal yang lucu dalam memoir kita. Let readers see themselves in your story. Jadi show, don't tell. Biarkan mereka bercerita. Kisah-kisah itu seperti film gitu. Jadi si pembaca itu bisa melihat sendiri, merasakan sendiri dengan panca indera mereka. The more introspective and vulnerable you are, the more effective your memoir will be. Jadi semakin kita introspeksi dan semakin kita merasa
vulnerable artinya tidak terlalu jaim, jaga image, tidak terlalu menjaga citra, tapi kita juga mengakui kebodohan kita, mengakui kesalahan kita, maka akan semakin memori itu efektif bagi pembaca. Create a list of events in your life and their impact on you. Make sure they support your team. Bikin daftar jadi kejadian-kejadian dalam kehidupan kita dan pengaruhnya terhadap kita. Yakin bahwa kejadian-kejadian itu mensupport atau mendukung tema kita. Kalau misalnya kejadian-kejadian itu tidak begitu mendukung tema yang kita tulis dalam memori itu, kita mungkin bisa sisihkan, kita ambil kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa lain yang lebih support, dukung kepada tema. Who is unforgettable and what role did they play in making you the person you become? Jadi siapa-siapa saja orang-orang yang punya peran dalam membentuk kita seperti sekarang ini, mereka yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan dan kita lupakan, ceritakan seperti apa mereka dan apa peran mereka dalam kehidupan kita dalam memori tersebut. Interview family and friend for different perspective. Jadi kita mewawancarai keluarga dan teman-teman mereka untuk mendapatkan perspektif dan sudut pandang yang berbeda karena masing-masing orang itu punya pandangan tersendiri terhadap sebuah peristiwa. Kadang peristiwa itu bagi si A terasa menyakitkan, tapi bagi si B terasa lucu. Itu ada different perspektif. Terus photograph, meaningful places, research date, the weather, and relevant history. Jadi cari-cari foto yang terkait, kemudian kunjungi tempat-tempat yang berarti, yang terhubung dengan cerita itu, kemudian teliti tanggal-tanggal yang ada, cuacanya, dan cerita-cerita serta sejarah-sejarah yang relevan dengan memori tersebut. Outline your book. Jadi ini langkah berikutnya yang penting membuat kerangka di buku kita. Without a clear vision, trying to write a memoir will like an in disaster. Kalau kita nggak punya visi yang jelas, maka kita menulis memoir itu seperti berakhir tanpa seperti bencana gitu. Karena kita nggak ada benang merahnya, nggak ada satu fishbone atau tulang punggung yang merangkum dari keseluruhan cerita, tidak ada embedednya, tidak ada sebuah penekanan terhadap tema, tidak jelas apa poin-poinnya, terus cerita-cerita yang ada itu tidak mendukung satu sama lain gitu. Jadi pentingnya outline atau kerangka-karangan itu untuk membuat sebuah cerita menjadi compelling, jadi utuh. Terus ini ada struktur menurut classic story ya. Plung your main character into trouble as soon as possible. Jadi jatuhkan karakter utama kita itu menuju sebuah masalah secepat mungkin di awal. Jadi jangan biarkan si pembaca terlalu lama mencari tahu ini masalahnya apa, kok nggak ada masalahnya gitu kan. Jadi segera langsung cemplungkan dia di awal ke sebuah trouble atau masalah yang genting. Everything he does to try to get out, it makes it only progressively worse until. Jadi apapun yang dia lakukan untuk keluar dari masalah itu ternyata malah semakin memburuk until his situation appears hopeless. Sampai situasinya merasa tidak ada harapan lagi. Itu jadi menuju klimaks. Klimaks itu adalah ketika si tokoh merasa kekuatannya itu justru menjadi titik kelemahannya, terparahnya. By the end, because of what he's learned and how he's grown through all the setbacks, he rises to the challenge and wins the day. Tapi pada akhirnya di ending karena dia sudah mempelajari segala sesuatu sepanjang perjalanan itu, kemudian dia bagaimana bertumbuh melalui segala hal, situasi, dia akhirnya mencapai kemenangan di akhir hari dan bisa menghadapi semua tantangannya. Ini akan kita bahas tentang trouble dan lain-lain di pertemuan berikutnya.